Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kali ini kita membahas topik pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal sebagai realitas sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Mari sama-sama kita lihat. Nah, pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal ini didasari oleh pengaruh hegemoni global yang telah menyebabkan lembaga pendidikan seolah-olah kehilangan ruang gerak. Selain itu, semakin minimnya pemahaman peserta didik tentang sejarah lokal serta tradisi budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat Indonesia kembali kepada nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dan diintegrasikan dalam pembelajaran peserta didik. Nah, pembelajaran berbasis kearifan lokal ini itu didasarkan kepada pengayaan nilai-nilai kultural dalam masyarakat. Pendidikan ini mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan kata lain, model pendidikan ini mengajak kita semua untuk selalu dekat dan menjaga keadaan sekitar yang bersifat nilai yang berada di dalam lokal masyarakat tersebut. Baik, adapun gagasan-gagasan yang melatar belakangi pembelajaran berbasis kearifan lokal, yang pertama yaitu gagasan dan dasar hukum yang melindungi. Nah, gagasan tentang pendidikan berbasis kearifan lokal ini berawal dari ungkapan John Naisbitt yang kemudian direspon dan dikembangkan oleh sebagian pakar sosial dengan ungkapan yang sudah begitu mengglobal, yaitu "Think globally, act locally." Berpikirlah secara global dan bertindaklah secara lokal. Maksud dari ungkapan tersebut adalah seseorang bisa mengambil pengalaman dan pengetahuan apapun dari suku bangsa manapun, akan tetapi dalam pengaplikasiannya dalam sebuah tindakan, ketika seseorang berada di suatu tempat, maka ia harus menyesuaikan dengan nilai dan budaya yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, dilihat dari sisi tujuan dan manfaat dari pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal, maka tujuannya adalah sesuai dengan nas Undang-Undang Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, kita telah manfaat dari pendidikan yang berbasis kepada kearifan lokal. Yang pertama, manfaatnya melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat. Kemudian merefleksi nilai-nilai budaya. Kemudian generasi tersebut mampu berperan serta dalam membentuk karakter bangsa. Generasi tersebut juga ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa, dan mereka juga bisa ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa. Nah, arti penting sebuah nilai, ya, bahwasanya kearifan lokal itu mempunyai nilai yang luar biasa penting, sudah barang tentu tidak lepas dari sebuah kata integritas, yang apabila dibahas lebih lanjut maka integritas tersebut akan menjadi sebuah identitas. Dalam hal ini, sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard University Amerika oleh Ali Ibrahim Akbar yang menyatakan bahwa ternyata kesuksesan seseorang tidak bisa ditentukan semata-mata hanya karena pengaruh pengetahuan dan kemampuan teknis atau hard skill saja, tetapi lebih karena kemampuan mengelola diri dan orang lain yang disebut dengan soft skill. Nah, penelitian membuktikan bahwa kesuksesan itu hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% itu ditentukan oleh soft skill. Maksud dari nilai tersebut adalah sebuah integritas yang akan menjadi identitas dalam suatu bangsa. Dengan nilai tersebut, maka suatu bangsa akan menjadi maju dan bermartabat.
Nah, ini mengenai pengenalan identitas lingkungan melalui media pembelajaran. Metode yang bisa digunakan untuk pengenalan lingkungan dalam pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal bersifat variatif. Ini saran untuk guru SMP, SMA, bagi guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dapat menugaskan para siswa membuat karangan tentang potensi wisata kota mereka masing-masing. Bagi guru seni rupa, Anda bisa mengajarkan bagaimana cara menggambar rumah serontongan, limasan, dan joglo khas Jawa. Bagi guru matematika, dapat mengenalkan bentuk-bentuk geometris kepada para siswa melalui bentuk atap, rumah adat, dan sebagainya. Nah, metode lain yang dapat dipraktekkan adalah lewat kegiatan bercerita atau mendongeng ya, bagi guru-guru, dan menyertakan gambar, foto, boneka, iringan musik, miniatur rumah adat, ya, atau barang bawaan guru yang menarik, media-media yang menarik. Nah, cara semacam ini sebenarnya sangat efektif untuk mendidik siswa di tingkat kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nih, kata-kata bijak yang menggantung motivasi dalam bahasa Jawa ini juga bisa dipertimbangkan ya. Itu juga bisa menjadi sumber pembelajaran. Nah, lain daerah punya kata-kata bijak seperti halnya ya, lokalitas yang biasanya memiliki banyak kekayaan budaya yang sifatnya khas dan mengandung nilai yang tinggi di beberapa daerah, misalnya disebut dengan kata-kata mutiara. Nah, seperti ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Nah, kata-kata mutiara ini sudah begitu populer di Indonesia ya. Kalimat ini adalah sebuah ajakan agar seseorang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan posisinya masing-masing. Nah, kelebihan pendidikan berbasis kearifan lokal, yes, metode yang ada dalam pendidikan berbasis kearifan lokal adalah berpotensi besar dalam keikutsertaannya menciptakan bangsa Indonesia yang berkarakter. Sering sekali terdengar sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarah. Akan tetapi ada satu hal yang harus diingat. Satu bangsa tidak cukup hanya menjadi besar saja, akan tetapi di samping besar juga harus maju. Sedangkan untuk menjadi bangsa yang maju, maka negara tersebut haruslah memiliki nilai dan karakter. Namun ada hambatan ya, dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis lokal, ya, budaya lokal. Sesuatu yang menjadi hambatan di dalam pendidikan berbasis kearifan lokal ini adalah telah terjangkitnya westernisasi di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yes. Itu tidak dapat kita pungkiri dan itu sedang terjadi saat sekarang ini. Nah, hal ini tentunya disebabkan oleh pesatnya kemajuan peradaban seperti informasi, teknologi, komunikasi, banyaknya orientalis, oksidentalis, dan sebagainya. Namun ada solusi, ya. Kita tidak pernah menyerah untuk selalu menyikapi masalah dengan berupaya menghadirkan solusi yang diantaranya mengembangkan rasa cinta tanah air disertakan dengan keteguhan komitmen untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan budaya yang terkandung di dalam rasa cinta tanah air tersebut. Nah, dengan begitu seseorang pasti akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang dianggap bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Khusus untuk para pendidik di Indonesia, Anda semua dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berbasis konteks socio-culture dalam bingkai kearifan budaya lokal kita. Baik, terima kasih. Cukup sekian, sampai berjumpa kembali dalam sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.